Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat sehingga bisa melanjutkan kembali mata kuliah kita Sosiologi Pembangunan, yang mana pada saat ini adalah pertemuan yang keempat dengan tema teori modernisasi. Dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mengkaji kembali mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang teori modernisasi. Saudara-saudara sekalian, apa sih yang dimaksud dengan modernisasi itu? Modernisasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus. Sedangkan modernus itu dari kata modo dan ernus. Modo artinya cara dan ernus artinya pada periode waktu terkini. Jadi, saudara-saudara sekalian, berdasarkan asal kata tersebut, maka pengertian modernisasi adalah proses menuju masa kini. Sedangkan dalam bidang ilmu sosiologi, modernisasi diartikan sebagai suatu proses transformasi atau perubahan dalam kondisi tradisional menuju yang lebih maju atau modern. Para mahasiswa, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat sejarah teori modernisasi, maka teori modernisasi itu dibagi tiga fase. Fase yang pertama adalah tahun 1950-an dan 1960-an. Fase yang kedua adalah tahun 1970 dan tahun 1980-an. Sedangkan fase yang ketiga, sejarah teori modernisasi itu adalah tahun 1990. Saudara-saudara sekalian, apa sih yang dimaksud dengan teori modernisasi itu? Teori modernisasi menurut para ahli, yang pertama menurut Pearson mengatakan bahwa teori modernisasi adanya teori yang berhubungan dengan pandangan mengenai pentingnya westernisasi dalam upaya mendongkrak karakteristik negara berkembang untuk mengikuti pola pembangunan yang dilakukan oleh negara di Eropa Barat. Yang kedua, teori modernisasi menurut Huntington. Teori modernisasi adalah teori yang bersifat revolusioner sebagai bentuk pendorong perubahan sosial yang tepat. Teori ini tidak bisa dihindari setiap manusia dan akan mempengaruhi pada kehidupan masyarakat global. Pada teori ini lebih mengutamakan tentang pembangunan ekonomi dan globalisasi. Saudara-saudara mahasiswa,
Yang ketiga, menurut Max Weber, teori modernisasi adalah bagian daripada etika Protestan yang memberi penekanan dalam budaya dan peran agama dalam pembentukan kapitalisme yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Protestan. Yang keempat, menurut Rousseau, teori modernisasi adalah teori yang memberikan pandangan bahwa setiap manusia harus memiliki pedoman hidup dalam menjadi aktivitas ekonomi dan menjaga keseimbangan sosial. Cara yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan tahap pembangunan. Saudara-saudara, kemudian teori modernisasi menurut Alex Inkeles bahwa teori modernisasi itu berhubungan erat dengan manusia modern. Di dalamnya memberikan pandangan tentang pekerjaan dan aspek lingkungan material masyarakat. Dalam pedoman yang diberikan ialah melakukan pembangunan untuk mencapai kemajuan. Saudara-saudara, yang keenam, menurut David McClellan bahwa teori modernisasi ialah memberikan penjelasan bahwa modernisasi akan mendorong setiap individu untuk mempercepat proses pembangunan dengan memberikan pedoman untuk masyarakat agar menjadi wiraswasta dengan NA yang tinggi. Saudara-saudara, teori modernisasi itu lahir sebagai sejarah 3 peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia II. Yang pertama adalah munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia, dan yang kedua, perluasan gerakan komunis ke dunia, di mana Uni Soviet mampu memperluas pengaruh politiknya ke Eropa Timur dan Asia. Kemudian, teori modernisasi itu lahir karena negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Saudara-saudara, terdapat 2 teori yang melatar belakangi lahirnya teori modernisasi. Yang pertama adalah teori evolusi dan yang kedua adalah teori fungsionalisme. Teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan sejarah seperti garis lurus. Yang kedua, teori evolusi membarukan antara pandangan subjektifnya tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme tidak lepas dari pemikiran Talcott Parsons yang memandang masyarakat seperti organ tubuh manusia. Masyarakat mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait satu dengan yang lain. Setiap bagian tubuh manusia memiliki fungsi yang jelas dan khas. Demikian pula setiap bentuk kelembagaan dalam masyarakat. Saudara-saudara mahasiswa, pemikir klasik teori modernisasi adalah Neil Smelter yang mengatakan bahwa modernisasi akan selalu melibatkan konsep diferensiasi struktural. Yang kedua, Rousseau menyatakan bahwa ada 5 tahapan pembangunan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, persiapan tinggal landas menuju kematangan, dan konsumsi massal. Yang ketiga, menurut James Coleman, modernisasi politik merujuk pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, adapun tahapan-tahapan modernisasi menurut Rousseau ada 5. Yang pertama, masyarakat tradisional. Tahapan ini ditandai dengan kegiatan bertani dan beternak. Yang kedua, persiapan untuk tinggal landas
tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi, produksi barang, dan perdagangan. Yang ketiga, saudara-saudara, tinggal landas. Pada tahapan ini terjadi peningkatan industrialisasi dan ekonomi beralih dari pertanian ke manufaktur. Yang keempat, saudara-saudara, menuju kematangan. Pada tahap ini terjadi diversifikasi ekonomi ke daerah baru dan sedikit ketergantungan pada impor. Yang kelima, saudara-saudara, tahapan modernisasi adalah konsumsi massa, yang mana pada tahap ini ekonomi menuju konsumsi massa dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi. Saudara-saudara mahasiswa, syarat terjadinya modernisasi ada 6. Yang pertama, cara berpikir yang dilakukan secara ilmiah dan sudah melembaga serta tertanam kuat di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, adanya sistem administrasi negara yang sudah baik dan mampu mewujudkan adanya birokrasi yang baik. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang lebih teratur dan juga lebih terpusat pada suatu lembaga maupun badan hukum tertentu. Yang keempat, terwujudnya kondisi yang lebih menyenangkan pada modernisasi, khususnya pada media massa. Yang kelima, tingkat organisasi yang lebih tinggi, khususnya pada tingkat disiplin diri. Yang keenam, terwujudnya sentralisasi wewenang dalam hal melakukan perencanaan yang lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Saudara-saudara mahasiswa, adapun ciri-ciri modernisasi secara umum ada 2. Dilihat dari segi aspek sosiodemografi, maka ciri modernisasi adalah pemikiran rasional yang sudah semakin berkembang. Yang kedua, adanya kegiatan urbanisasi. Yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita pada suatu daerah atau negara. Yang keempat, penggunaan teknologi yang semakin pesat. Yang kelima, munculnya diferensiasi dalam hal tenaga kerja masyarakat. Yang keenam, munculnya sikap individualisme di dalam lapisan masyarakat. Dan yang ketujuh, kegiatan ekonomi akan terfokus pada produksi, distribusi, dan konsumsi. Adapun ciri-ciri modernisasi pada aspek struktur organisasi sosial, yakni terwujudnya norma sosial di dalam suatu masyarakat, terbentuknya stratifikasi sosial ataupun pengelompokan anggota masyarakat yang terjadi secara vertikal. Kemudian adanya perubahan pada cara interaksi sosial dan terwujudnya pembagian kekuasaan dan juga wewenang, dan adanya lembaga kemasyarakatan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Saudara-saudara mahasiswa, modernisasi tentu membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah meningkatnya kekuatan integrasi masyarakat yang membuat seluruh masyarakat menjadi kian terbuka, sehingga bentuk interaksi yang terjalin antar setiap masyarakat menjadi lebih baik. Yang kedua, meningkatnya bidang pendidikan, teknologi, industri, dan moda transportasi. Yang ketiga, adanya perubahan pada cara berpikir masyarakat menjadi lebih rasional. Adanya perbaikan kesadaran dalam hal politik dan juga demokrasi. Yang keenam, adanya perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat karena perkembangan dunia industri. Yang keenam, adanya transfer teknologi pada negara maju ke negara berkembang, sehingga sistem pembangunan pada setiap negara akan menjadi lebih maju. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, yang kedua, dampak negatif modernisasi adalah 1.
terjadinya kesenjangan pada masyarakat dalam hal ekonomi dan juga sosial. Yang kedua, adanya pencemaran pada lingkungan alam. Yang ketiga, meningkatnya tindak kriminalitas. Yang keempat, semakin menonjolnya sikap individualisme di dalam masyarakat. Yang kelima, masyarakat akan cenderung lebih konsumtif dan semakin berkembangnya budaya hedonisme. Yang keenam, dampak negatif modernisasi adalah mulai semakin tergerusnya budaya lokal yang digantikan dengan budaya luar negeri. Saudara-saudara yang berbahagia, adapun bentuk-bentuk modernisasi ada tiga. Yang pertama, penggunaan ponsel. Contohnya saat ini saja kita tidak lepas yang namanya HP. Dimanapun, kapanpun kita pasti menggunakan ponsel untuk komunikasi, untuk berinteraksi. Yang kedua, penggunaan listrik. Saat ini kita dimudahkan dengan manfaatnya listrik ini, karena dulu kegiatan yang kita lakukan itu masih bersifat tradisional, kemudian saat ini hanya menggunakan listrik. Yang ketiga, bentuk-bentuk modernisasi adalah penggunaan internet. Saat ini diakui atau tidak, kita sangat membutuhkan yang namanya internet dimanapun, kapanpun, untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan yang lain. Saudara-saudara mahasiswa, adapun kritik terhadap teori modernisasi, Daniel Lerner menyatakan bahwa teori modernisasi melupakan sejarah yang terjadi pada negara dunia ketiga. Dalam sejarahnya, negara dunia ketiga mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa sehingga membuat negara tersebut tertinggal. Selain itu, teori ini menyatakan bahwa untuk menjadi modern, negara dunia ketiga harus mengikuti proses yang terjadi di negara dunia pertama atau negara barat. Akan tetapi, proses negara dunia pertama menjadi modern membutuhkan waktu yang sangat panjang. Saudara-saudara yang berbahagia, para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, demikianlah perkuliahan kita pada pertemuan yang keempat ini, yakni mata kuliah Sosiologi Pembangunan dengan tema teori modernisasi, hingga kita mengetahui sejarah dan daripada teori modernisasi. Akhirnya hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan jumpa lagi minggu yang akan datang pada kesempatan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.